Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua siap untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, mari kita bersama-sama pada kesempatan kali ini belajar untuk berkata benar, speak right. Firman Allah dapat mengubah kehidupan kita. Mari bersama-sama kita angkat firman Tuhan, Alkitab atau handphone Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama katakan, saya percaya firman Tuhan ini adalah firman Allah dan firman Allah dapat mengubah kehidupan saya. Speak right, berkata benar. Ada istilah yang sering kita dengarkan dan saya dengarkan, mulutmu itu harimaumu. Bahwa segala hal yang keluar dari mulut kita akan kembali kepada diri kita. Segala hal yang keluar dari mulut kita itu semua akan terwujud karena dari mulut kita ada kuasa. Ada efek dampak dari apa yang kita katakan. Mari kita bersama-sama akan membaca di Kolose 3 ayat yang ke-7 dan 8. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita semua orang percaya memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menguasai lidah kita. Untuk menguasai perkataan kita. Begitu banyak faktor-faktor, hal-hal yang dapat menyebabkan kita berkata yang tidak baik, berkata yang tidak benar, yaitu ada marah, kegeraman yang timbul dari diri kita, kejahatan, fitnah, dan hal-hal lainnya. Namun ketika kita dapat terus berusaha, terus melatih diri kita untuk kita menjaga kualitas diri kita, maka tentu Bapak Ibu Saudara kita dapat menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Tentu kita ingin segala hal dan hari-hari kita baik dalam segala aspek, baik dalam pekerjaan, usaha, hobi, studi anak-anak, dan hal-hal yang kita inginkan. Maka kita harus terus berusaha memperhatikan kehidupan kita, khususnya untuk hari ini kita belajar mengenai berkata yang benar. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kita untuk mengendalikan perkataan kita? Kitab Amsal berkata kepada kita bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Dan siapa yang mengembangkannya, maka perkataan yang muncul itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dengan jelas, kita perlu untuk menjaga diri kita, segala hal dalam diri kita, dengan penuh kewaspadaan, tubuh, jiwa, dan roh kita, untuk kita tetap dikuasai oleh firman Tuhan. Kali ini saya akan membagikan 3 hal penting yang dapat menjadi pegangan buat kita semua, dan saya juga. Yang pertama adalah belajar memperkaya diri kita dengan hal yang baik dan yang benar. Seringkali kita mendengarkan untuk kita berlatih membaca firman Tuhan. Berlatih untuk membaca hal yang positif yang ada di sekitar kita. Berlatih untuk kita memperkaya diri kita dengan apa yang kita dengarkan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik, maka yang keluar dari diri kita, dari mulut kita itu adalah perkataan yang positif. Sebaliknya, ketika kita memperkaya diri kita dengan hal yang negatif, hal yang buruk, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal yang negatif pula. Yang kedua, kita perlu melatih diri kita untuk berkata positif. Tentu, selama kita masih hidup, kita tidak berhenti untuk melatih diri kita. Beda lagi kalau kita sudah tidak hidup. Penting sekali ketika kita masih hidup, kita terus melatih diri kita. Kita akan mendorong diri kita untuk melatih diri kita. Melatih untuk berkata benar, itu merupakan proses yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari, kita, dimanapun kita berada, tentu kita mendapatkan begitu banyak tantangan. Pergaulan kita tidak bisa, kita terus mendapatkan teman yang baik, kerabat yang baik. Namun ketika kita tahu firman Tuhan,
maka kita tahu bagaimana kita dapat melatih diri kita untuk berkata yang positif. Saya memiliki pengalaman untuk melatih diri itu tidak mudah. Contohnya untuk melatih tidur siang. Itu tidak mudah. Butuh proses yang panjang, berhari-hari untuk melatihnya. Saya sendiri dulu tidak terbiasa untuk tidur siang dan akhirnya saya tidak sehat secara fisik. Namun ketika hari demi hari saya latih, yang awalnya saya melatih lama-lama menjadi kebiasaan dan lanjut kepada kesukaan. Ayo bersama-sama kita melatih. Kita berkata-kata yang positif terhadap diri kita. Mulai dari mana? Mulai dari dalam diri kita dan kita mulai dari sekarang. Yang ketiga yaitu yakinkanlah dalam diri kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu membangun sesama kita, membangun orang-orang di sekitar kita. Tentu kita mau kehadiran kita menjadi berkat. Tentu kita mau dengan perkataan yang muncul dari diri kita itu dapat memotivasi orang-orang yang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita sebelum mengatakan perkataan yang keluar dari mulut kita, kita yakinkan benar-benar dalam diri kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang mampu mengubah orang di sekitar kita menjadi jauh lebih baik lagi. Sehingga melalui diri kita, kita mampu menjadi penolong, menjadi terang dimanapun kita berada. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita belajar untuk hidup dengan berkata yang benar, sehingga firman Tuhan tergenapi dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita mampu mengalami kasih Tuhan melalui apa yang kita katakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada kesempatan kali ini. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi umat-Mu yang mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami, pikiran, perkataan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat melakukan kebenaran firman Tuhan.